Terus pertahanan gitu udah dipasih aja. Sini cabut ya. Edit dulu. mulai malas. Mantap banget. Kadang-kadang beres sekolah mulai malas. Belum awal-awal kalian semangat bisa, saya mulai malas. Padahal bapak tiap malam tetap belajar. Ya, siap sampai itu. Bapak itu berterima kasih. Saya tahun depan bapak harus lebih pintar ngajar gini. Ya, Ya Pak. ya, lanjut ya. Lanjut. Ya. Oke, setelah alat-alat sampingnya itu selesai digunakan, selesai ditempatkan, kita akan menambahkan pipanya ya. Yang pertama itu adalah pipa untuk air bersih. Sabar 10.000. Ya, Ya, Pak. untuk pipa air bersih itu biasanya kita menggunakan pipa dengan ukuran setengah inci. Kalau setengah inci di konversi ke mili jadi berapa? Ada yang tahu nggak? Setengah inci itu berapa mili? Setengah inci itu adalah 12,7 mili. Ya. Oke. Jadi langkah yang pertama kita akan buat dulu jalur dari pipa air bersih, ya. Oke, yang pertama itu kita buat dari meteran PDAM-nya dulu ya. Untuk meteran PDAM-nya Bapak mulai dari pojok sini ya. Untuk pembuatan meterannya kita pakai arsitek ya, arsitek, kemudian flur. Setelah flur kita ambil yang 100 mili, yang ini ya, yang 100 mili. Kemudian kita tempatkan pakai rectangle, kita tempatkan di pojok sini ya. Untuk ukurannya cukup 300 kali 500 ya. Nih 400 aja. Nah 400 aja lah ya. Ini untuk posisi meteran air dari PDAM ya. Klik 300 lebarnya, kemudian 400 panjangnya ya. Klik. Kemudian finish edit mode. Nah, kita cek dulu di bagian 3D. Nah, ini masih rata dengan lantai ya, masih rata dengan lantai. Ini harus di atas lantai. Klik. Kemudian di sini untuk di ininya kita setting dulu. Udah di atas tapi kita cek dari depan. Nah, ini ya. Nah, ininya ini di high offset from levelnya ya, di high offset from levelnya ambil 100. Tuh, nanti naik 100. Ambil 50 aja. Nah, biar lepas di sini ya. Ambil 50. Nah, oke, jadi meterannya sudah ada di atas dari lantai di lantai mobil ya. Kalau itu di atas, oke, mesin kalian bukan mobil, ininya harus di atas. Kita balik lagi ke denah, kita akan memasukkan pipanya. Untuk memasukkan pipa, kita masuk ke sistem yang ini ya, ke sistem. Setelah sistem ke pipe yang ini, pipe. Klik. Nah, setelah diklik, ini pipanya itu kita rubah dulu ke pipa PVC yang ini ya, pipa PVC. Ya, pipa PVC. Kemudian diameternya tadi untuk setengah ini itu kan 12,7 mili ya. Kita rubah di diameternya di sini. Nah, karena di sini 12,7-nya itu tidak ada, kita ambil angka yang paling mendekati saja. Jadi 15 mili ini ya. Pak, kenapa ini nggak pakai ini? Soalnya kita kan pakai rapidnya rapid metric. Kalau kitanya mau inci, kita harus pakai rapid imperial. Yang template yang awal tuh. Ya. Ya. Karena metrik dia milih, jadi ambil aja yang ini ya, 15. Kemudian untuk offsetnya ini ya. Nah, ini kan
referensi levelnya di level 1. Jadi pipa kita itu posisinya itu mau di sebelah mana. Kalau yang namanya pipa kan tidak mungkin di atas lantai. Namun di atas lantai kayak katica kan putus segala macam kan, otomatis di bawah lantai. Ya, untuk pipa air bersih kalian setting di bawah lantai dengan kedalaman 1000 mili. 1000 mili itu berapa senti? 1 meter. Senti. 100. Berarti 100 mili. 100 mili dan 10 senti kan? Ya. Nah, berarti ininya dirubah ya, di offsetnya pakai minus. Kenapa pakai minus? Karena posisinya ada di bawah. Minus 100. Oke, jadi kita akan membuat pipa dengan diameter 15 mili di kedalaman 10 cm. 10 cm dari level 1. Ya. Oke. Kemudian kalau sudah, kalian tinggal tempatkan pipanya. Nah, untuk pipanya kita tempatkan di dalam rumah kita. Anggap saja ini itu tanah orang lain. Tidak mungkin orang ngubur pipa di tanah orang lain. Saya jadi konflik. Ya, jadi kalian dari sini, ya kita tentukan arahnya mau kemana. Klik di sini. Nah, ya jauh dari ya. Klik di sini. Nah, masih jauh. Nah, sekarang di sini kita arahkan ke tempat. Nah, kita arahkannya kemana? Di sini kan ada tempat cuci piring, otomatis memerlukan pipa air bersih kan? Ya. Nah, berarti otomatis ini pipanya itu di sini. Jadi ketika ada kebocoran pipa itu gampang, kita tinggal membobokkan dulu di samping dinding aja. Ya, udah sampai di tengah-tengah imah, di tengah-tengah imah boleh dibobok. Klik di sini, kemudian geserkan ke sini. Nah, ini ya, nanti masuk ke sini. Ya. Nah, tapi kan di sini di kamar mandi kan butuh air juga kan? Jadi kita bablaskan ke sini. Kita bablaskan sampai menembus dinding. Ya, di sini. Kita tempatkannya posisinya itu di tengah-tengah dari dindingnya di sini. Ya. Ya. Kalau yang di sebelah sini kan di luar ya, di luar dinding ya. Betul. Nah, kalau yang ini di Tengah. dalam dinding, di tengah dinding di sini. Jadi nanti dindingnya dicuak buat nempatin pipanya. Kan pipanya cuma 12 mili 1 cm segini. Ya. Kenapa Bapak tidak di sini? Karena di sini nanti untuk air kotor. Gak mungkin kan air kotor ngobok dinding. Kan turun 10 cm ngobok. Jadi menikahnya air bersihnya. Kalau di sini tidak ada. Ya. Oke, kita masukkan di sini. Nah, sampai tengah-tengah sini, klik. Kemudian kita arahkan ke sini. Nah, kita arahkannya sampai mana? Kita arahkan sampai sini. Kenapa sampai sini? Karena ini kloset ini butuh air bersih buat ngebilas kotorannya. Ya. Jadi kita sampai tengah sini, klik, kemudian pindah ke sini. Nah, ambil tengah-tengah ini ya, tengah-tengah klosetnya, klik, escape. Kita lihat di tampilan 3D dulu. 3D. Tuh. Nah, lihat. Nah, ini pipanya belum muncul. Cara memunculkannya sama, ininya di file. Rena Rapid. Lihat, Rena Rapid. Sambungan aja langsung jadi. Keren ya? Oke. Sekarang kita akan menyambungkan pipa air kita ini dengan udah betul kan posisinya? Udah betul ya. Nih, lihat, Rena Rapid. Sekarang kita akan menyambungkannya. Untuk menyambungkannya kita ambil di 3D aja. Oke. Yang pertama disambungkan itu yang ini ya, yang kloset ya, yang paling jauh dulu. Ya, kita mulai dari yang paling jauh dulu. Nah, ini kloset. Cara kalau kalian klik klosetnya di sini, klik di sini ada tulisan in sama out. Ya. In ini untuk air bersihnya, kemudian out ini untuk air kotornya. Ya. Tadi ada yang kelewat, pipanya itu harus dirubah dulu ininya sistemnya ya. Nih lihat, klik di sini. Ya, ini pipanya itu harus dirubah dulu sistemnya. Maksudnya sistemnya itu pipanya itu jenisnya itu buat apa?
Ini kan untuk air bersih ya. Jadi kita klik dulu di sini. Sorry Bapak tadi harusnya ke sini dulu. Biar cepat nih. Diklikkan di biji meli lah. Sorry, ada yang udah semua kehapus? Udah ya. Sekali lagi ya. Ke sistem, kemudian ke pipe. Di setting ininya 15 mili, kemudian ininya kedalamannya 10 cm. Nah, di sini di sistem tipe ya. Di sistem tipenya ini kalian rubah dulu. Ini pipanya itu untuk apa? Klik di sini, kalian pindahkan ke bagian domestic cold water. Domestic cold water itu artinya adalah untuk air bersih, dingin. Ya, kalau yang ini untuk hot water itu untuk air panas. Kalau misalkan di hotel-hotel gitu kan ada air panasnya ya. Nah, kalian harus pipanya ini harus disetting sampai ke situnya. Jadi disetting dulu sampai cold water di sini ya. Oke, setelah disetting cold water baru kita tentukan arahnya. Ya, misalkan di sebelah sini ya, kita klik di sebelah sini. Nah, kemudian kita buat. Nah, kita mau masuk ke kitchen sink ini, berarti kita sampai sini. Oke. Sampai sini, klik. Klik, kemudian tuh lihat pipanya jadi warna biru. Ya, itu menandakan airnya itu adalah air bersih dingin. Klik di sini. Kita ambil lagi di sini sampai di sini. Oke, skip. Kita lihat bagian 3D-nya, view 3D. Nah, lihat itu pipanya sudah berubah warna sekarang. Tadi Bapak lupa harus dirubah jadi cold water dulu. Ya. Jadi dari warna pun kita bisa membedakan, oh ini tuh pipa untuk air bersih. Jangan sampai salah warna ya. Oke, lanjut kita akan menghubungkan pipanya itu pipa air bersih ini ke dalam kloset yang di sini. Caranya itu kalau di Revit gampang, kalau di AutoCAD beda caranya. Kalian tinggal klik klosetnya. Di sini ada in sama out ya. Lihat di sini in-nya itu 15 mili di sini ya. Berarti 15 mili itu sesuai dengan pipanya karena kita buat pipanya itu 15 mili. Kalau ini in-nya itu sama pipa ini berbeda ukurannya, nanti akan muncul reducer. Reducer itu untuk sambungan yang satunya besar, yang satunya kecil. Jadi mengurangi dari diameter pipanya. Ya. Sekali lagi ya, kita klik klosetnya, kemudian kalian klik yang ini. Connect into, ya, connect into. Nah, di sini untuk select konektornya kita pilih yang domestic cold water, karena di sini kita sudah setting domestic cold water kan tadi. Jangan sampai yang ini. Kalau sanitary ini artinya air kotor, ya. Jadi yang ini, ya, domestic cold water. Kemudian oke. Setelah oke, kalian tinggal klik pipanya yang ini. Keren kan? Sakti kan rakit mah sakti. Ya, langsung jadi. Ya, orang tuh kudu pusing-pusing tinggal klik langsung jadi tuh. Tuh ya. Hei jauh-jauh deh ya. Jauh-jauh deh. Oh iya nang 1.000 meureun mah tuh. Kalian lain ngabejaan. Baru bedain. Dasar lain ngabejaan. Orang lain yang min 100. Jadi min 1.000. Palingan teh jauh ieu teh. Mau difilter becik bisa. Dasar. Ayo kesini sana.
Ampun. Jadi bejaan pokoknya jadi salah. Sekali lagi ya, sistem, kemudian pipe, pipanya ganti ke PVC, kemudian sistemnya kita ganti ke domestic cold water, diameternya 15, offsetnya ini 100. Nah, salahnya di situ. Kita ambil titik awalnya dari meteran PDAM, kita klik, kemudian kita tarik. Tariknya sampai mana? Sampai sini. Klik. Nah, ke sini, lewat sini, kita masuk ke dinding, klik. Kita masuk lagi ke sini. Klik, kita masuk lagi ke sini. Klik. Oke. Kita view. Hah? Ini. Respect mengingatkan. Seri pipi mip nani. Daripada ngedit mending balikan deui. Kali gimana? Sok, mending kene ngedit sudah. Oke, dari sini masuk ke sini ya. Kita untuk ini untuk kitchen sink. Oke. Kita masuk ke sini. Ambil tengah-tengah. Klik. Masuk ke sini. Nah, sini ya. Ya. Klik. Masuk sini. Klik. Oke. Kita lihat di tampilan 3D. Nah, kita apa namanya tuh konekkan ya. Klik di sini, connect into ininya cold water yang ini, yang air bersih. Oke. Kemudian klik yang ini. Oke. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Nah, yang kedua ini ada wastafel sama ini sama shower. Ya, lihat. Ini untuk shower ini innya itu ada dua ya. Ada in untuk air bersih sama in untuk air kotor. In untuk air bersih, bukan in air dingin sama in air panas nih. Kita masukkannya ke air dingin aja ya. Kemudian di sini juga ada wastafel. Oke. Kalau menurut kalian yang mana yang didahulukan, wastafel dulu apa ini dulu? Shower. Yang diawalkan itu wastafel dulu, karena wastafel itu posisi dari keran airnya itu lebih rendah dibanding dengan shower. Jadi shower itu kerannya lebih tinggi. Ya, caranya sama. Klik di sini. Nah, oh iya. Ini kan. Kita tambahkan lagi itunya. Pipanya. Nah, kita tambahkan pipanya di belakang sini ya. Kenapa harus menambahkan pipa di belakang sini? Karena pipa air bersih yang di sini sama air bersih yang di shower ini tidak bisa nanti bareng ke sini pipanya. Kalau air bersih mah bisa, nanti kalau air kotornya nggak bisa, air pembuangannya. Ya, jadi kalau air bersih mah masih aman. Kita lihat 3D-nya dulu. Klik di wastafelnya, connect into. Habis connect into, ini pilih domestic hot water tuh. Ya, yang ini ya. Kalau hot water air panas, kalau sanitary air kotornya. Yang ini domestic hot water. Oke. Kalau habis oke, klik yang ini. Pipa yang ini. Keren kan rapid. Oke. Sekarang lanjut ya, kita mau melanjutkan untuk pipa yang ini yang ada di shower. Nah, pipa yang shower tadi Bapak bilang air bersihnya itu lebih tinggi dari yang ini ya. Jadi kalian nggak usah klik yang ini, nggak usah diklik di jalur utama.
kalian klik di jalur yang menuju wastafel saja. Makanya dimulai dari yang rendah dulu, baru yang tinggi. Kalau yang tinggi dulu nanti belok ke wastafelnya susah. Jadi klik di sini di shower, connect into, habis connect into ini tuh lihat ini sanitary. Kita harus ubah dulu ke domestic pool water. Ya. Jadi domestic pool waternya itu kadang nomor 1, kadang nomor 2, kadang nomor 3. Makanya jangan salah dibaca dulu ya. Oke. Habis oke, kalian kliknya yang ini pipanya, jangan klik yang ini. Kalau ada yang dekat, kenapa harus yang jauh? Ya, klik di sini. Keren kan? Keren gitu loh. Tuh, ya. Ada kebunan, ada kebunan. Oke. Apalagi yang belum? Ini kan? Ya. Kitchen sink. Ya. Untuk kitchen sink sama klik kitchen sinknya. Connect into, habis connect into domestic cold water, oke, habis oke, klik di sini. Tuh, untuk air bersih selesai. Seperti ini. Mau dicoba dulu apa mau lanjut ke air kotor? Lanjut air kotor. Bisa ya, tinggal connect into aja tuh ya. Pipanya sudah otomatis dia langsung diotokin dia tuh. Tahu dinas setup bisa tuh dia gitu ya. Betul. Iya. Oke, lanjut ya, plumbing. Nah, sekarang untuk air kotor kita harus menentukan di mana saja posisi dari pembuangan air kotornya. Berarti otomatis di sini di fluid drain ada, kemudian di kloset ada, kemudian di shower juga ada, di sini ada, di sini ada. Jadi semuanya sama. Makanya di sini pada saat diklik ada tombol in sama tombol out. Mana out? Ini in. Harus diklik. Lihat out mah. Oke. Kita akan buat air kotornya. Nah, untuk air kotornya itu kita buat menggunakan pipa yang lebih besar, ya. Untuk air kotor kita ambil pipanya itu yang 3 inci, ya. Untuk pipa 3 inci itu berapa mili? 3 inci itu adalah 76,2. 76,2 itu di pilihan pipanya tidak ada. Jadi kita harus dibulatkan saja. Oke, caranya masih sama ya. Kita ke sistem, kemudian pipe. Nah, kita setting dulu di sini ya. Pipanya pakai PVC ya. Kemudian ininya diganti ya. Ini jangan domestic cold water. Ini diklik, diganti ke sanitary. Ini. Air kotor itu namanya sanitary ya. Klik sanitary. Kemudian untuk diameternya tadi kan untuk 3 in itu 76,2. Di sini kan tidak ada. Kita ambil yang 80 yang ini. Ya. 80 mili. Oke. Kemudian ini untuk kedalamannya itu pipanya itu harus lebih dalam dibanding air bersih. Ya. Maksudnya gimana? Kalau pipa air kotornya itu di atas, pada saat bocor ke air bersih kan masalah. Benar. Jadi pipanya itu harus lebih bawah dibanding dengan air Bersih. Di sini kan pipa air bersih itu 10 cm di bawah tanah. Untuk air kotornya mau berapa? 15, 20, Mau 15 mau 20? 20. 50. 15 apa 20? 20. Berarti kalau kalian aya pipa air kotor rusak, ngagalinnya 20 cm. 15. Ya, 20 ya. Ini berarti dirubah jadi 200 ya. Oke. Nah, sekarang kita tentukan posisinya. Nah, untuk air kotor Bapak ambil dari pojok sini ya. Karena kalau di pojok sini sudah ada meteran PDAM, kita ambil dari sini. Nah, untuk pipanya itu ambilnya jangan dari dalam ya. Ini kan kalau PDAM kan dari dalam. Kalau air kotor itu kita ambil dari luar. Sampai nongol pipana ya. Nah, misalkan di sini ya. Coba kita klik dulu. Mulutnya basah. Nah, dia kurang geser di sini.
Nah, oke. Kita cek di bagian fluid drain udah di tengah-tengah belum? Belum, kurang ke kiri. Cek kurang kanan. Kita cek di fluid drainnya apakah udah lurus ke fluid drain. Nah, udah lurus ya. Nah, pipa fluid drain, kemudian ini sama ini. Oke. Nah, ini di sini kan ada pipa air bersih ya, berarti air kotornya kita ambil dari sini aja, dari dalam. Ya, di sini ambil ke sini. Skip. Tuh. Rakitnya udah selesai. Keren kan? Oke, sekarang kita akan buang untuk air kotornya ya. Nah, di sini kan klosetnya itu posisinya ada di sini. Kalau kloset mah beda jalur. Ini mah untuk air kotor ya. Nah, ini yang ini. Nah, yang ini kan posisinya itu apa namanya tuh dibuang ke sini sebenarnya bisa, tapi sambungan pipanya itu nanti tabrakan dengan sambungan shower yang di sini. Makanya kita harus buatnya di sini, kita buat jalur baru di sini. Nah, sini. Kita ambil di tengah-tengah sini ya, biar langsung otomatis nyambung. Tuh, lihat rapid itu. Langsung nyambung ya. Kita view 3D. Nah, sudah selesai. Kita mulai dari posisi paling jauh dulu ya, yang ini. Ya. Nah, ya. Kita klik di sini ya, kita klik di sini. Nah, ini muncul ya di bagian ini, di bagian ini yang in, kemudian yang outnya ya. Nih yang outnya yang ini, yang di sini. Jadi caranya masih sama seperti tadi. Klik sanitarinya, connect into, ininya dirubah jadi sanitari. Ingat ya, jangan cold water, kayaknya nyampur jeung cai minum kali ya. Kemudian oke, habis oke, klik pipa yang ini. Klik. Ya. Ketik ya. Ini kenapa? Karena lubang dari pembuangan kitchen sink ini lebih kecil dibanding dengan pipa air pembuangannya. Makanya ini yang namanya reducer. Reducer itu ini ya. Jadi dikurangi. Nah, ini. Jadi pipa yang kecil ini kita dikurangi sambungannya itu bisa nyambung ke yang kecil, bisa nyambung juga ke yang besar. Ini namanya reducer. Kalau di AutoCAD atau SketchUp itu perlu diatur, perlu disetting. Kalau di Revit mah jadi sarang ya. Lanjut ya. Oke, selanjutnya ini ya. Pembuangan dari wastafel sama klik connect into, habis connect into ganti ke sanitary, kemudian oke, habis oke klik pipanya yang ini. Oke. Ya. Otomatis. Oke. Lanjut. Sekarang kita ke shower. Nah, ini untuk shower apa namanya tuh? Kita buat untuk sambungannya. Nah, untuk yang shower ini jangan kalian connect ke sini. Erek tadi connect ke dia, cari dari sini ke dia, belok ke dia, belok dia ke situ. Gawe kan lain. Dari sini lurus aja ke sini. Sampai ke belok, ya. Klik di sini. Connect into sanitary, oke. Habis oke, klik pipa yang hijaunya kadek sing kamu biru. Kalau misalkan susah kalian putar aja. Klik connect itu sanitary, oke. Klik di sini untuk pipa yang hijau. Ya. Kalau kalian lihat setelah 3D-nya, tuh, lihat, keren kan? Rapid tuh. Panas,
Oke. Terakhir ya, terakhir untuk kloset, ini untuk pembuangan kloset ulah dihijikeun jeung ieu da beda, ieu mah kan cair, kalau ini mah kan limbahnya padat. Jadi kita harus buat untuk apa namanya tuh? Untuk jalur yang baru. Sistem, kemudian pipe, habis pipe, nah ininya ini masih sanitary ya. Untuk kedalamannya disamakan aja, nggak jadi masalah karena beda jalur ya. Oh sorry, beda jalur sorry. Kita harus bikin dulu itunya, bikin dulu spiteknya ya ke arsitek, floor ini 100 nggak apa-apa. Kita ke rectangle, nah ini spiteknya ya di dalam taman. Nah ini semeter kali 2 meter, nah ya. Finish edit mode. Nah, ini kira apa namanya tuh? Ini spiteknya di sini. Jadi kita ke sistem pipe, ambil posisinya yang mana ya? Posisi tengahnya di sini ya, posisi tengahnya. Misalkan kita ambil di sini ya, klik, ambil sampai sini. Nih. Oke. Sekarang kita tinggal dikonekkan posisinya view 3D. Nah, ini kita konekkan untuk pembuangan kloset. Klik klosetnya, kemudian connect into, pindahkan ke sini. Connect kan? Udah selesai. Sampai sini dulu ya. Silakan kalian boleh dicoba hasilnya seperti ini.